Bekerja keras di usia muda dan menjadi kaya raya di usia tua merupakan hal yang biasa. Tapi bagaimana jika menjadi kaya raya dan pebisnis sukses justru di usia belia? Rasanya itu mustahil. Tapi tidak untuk beberapa bocah berikut. Di saat anak seusia mereka kebanyakan hanya bermain atau sekolah saja, anak-anak ini justru telah berkarya hingga mendapat penghasilan sendiri mencapai miliaran rupiah. Wow, luar biasa kan? Siapa saja mereka yang mungkin bisa membuat orang dewasa iri? Lalu bagaimana mereka bisa menjadi pebisnis miliuner yang bukan dari warisan orang tua? Berikut 7 pebisnis cilik yang milioner versi on the spot. Ide bisnis bisa muncul kapan saja. Hal itu yang dialami Hart Main, penemu lilin kaleng yang aromanya khusus untuk pria. Di usia 13 tahun, Hart berhasil menciptakan Main Cane. Begitulah lilin kaleng ciptaannya ia namakan. Menariknya, Hart sudah mempunyai ide bisnis ini sejak kecil. Aroma Main Cane ternyata kemudian disukai banyak orang, mulai aroma kopi, serbuk gergaji, hingga rumput. Kaleng Main Cane dibuat dari kaleng sup yang didaur ulang. Hart memulai bisnisnya itu saat melihat kakak perempuannya menjual lilin beraroma yang kebanyakan bagi wanita untuk pengumpulan dana sekolah. Menurut Hart, walaupun untuk menggalang dana sekolah, seharusnya lilin yang dijual bisa dinikmati semua orang. Hart cilik kemudian memulai bisnisnya dengan modal 1 juta rupiah dari hasil berjualan koran. Saat ini ada sejumlah aroma lilin Main Cane yang dijual di pasaran. Harganya rata-rata Rp121.000. Di usia yang masih belia, Hart Main memiliki 60 outlet di Amerika yang mampu menjual 10.000 lebih lilin setiap bulannya. Seorang bocah asal California, Los Angeles, Amerika Serikat, dikenal sebagai pembuat dan penjual mainan berbahan kardus bekas. Anda mungkin tidak akan mengira berapa pendapatan anak laki-laki berusia 9 tahun ini. Kane Monroy berpenghasilan 1,2 miliar rupiah per bulan dari bisnisnya itu. Kane mendapat kardus-kardus tersebut dari toko aksesoris mobil milik ayahnya. Beberapa mainan yang ia buat antara lain seperti pemancing boneka dan pelempar bola basket. Hebatnya lagi, Kane juga mampu mengkomunikasikan produk dan cara pembuatan mainan kepada konsumen. Dengan sabar, setiap hari bocah itu menawarkan mainan pada pelanggan ayahnya. Padahal anak seusia Kane biasanya memiliki karakter yang tidak sabaran. Sejak ia tampil di satu acara televisi dengan mainan kardus bekas ciptaannya, bisnis Kane langsung terkenal. Tak lama kemudian Kane Monroy pun membangun wahana permainan dari karya-karyanya dan menjual tiket kepada pengunjung sekitar Rp25.000 per orang untuk memainkan sekitar 4 wahana. Sejak usia 11 tahun, Liana Archer memutuskan untuk menjadi pebisnis di bidang perawatan rambut. Idenya datang ketika ia menerima banyak sanjungan mengenai rambutnya. Sejak kecil, gadis itu memang telah mengenakan produk rumahan yang ia buat sendiri. Perusahaan yang kemudian Archer jadikan, Liana's Inc., membuat 8 produk organik produk perawatan rambut yang di dalamnya termasuk tata rambut, krim rambut, dan shampoo. Rahasia produknya merupakan resep turun-temurun dari keluarganya sejak lama. 4 tahun sudah Liana Archer membuktikan bahwa menjalankan bisnis skala kecil yang bisa meraih kesuksesan bisa dibuat layaknya tempat bermain anak-anak. Kini pebisnis cilik asal Long Island yang telah berusia 15 tahun itu menargetkan pertumbuhan pendapatannya menjadi lebih dari 3,84 miliar rupiah. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak yang memanfaatkan teknologi tersebut. Di New York, Amerika Serikat, seorang anak perempuan berusia 8 tahun sering melakukan tutorial membuat suatu makanan, lalu mengunggahnya ke situs YouTube.
Charlie memang hobi memasak. Dengan cepat ia pun menjadi bintang dari genre makanan dan masakan dalam channel yang dinamakan Charlie's Crafty Kitchen. Alhasil, anak ini menjadi terkenal dan mendapat penghasilan 1,65 miliar rupiah. Saluran ini ditonton sekitar 29 juta orang per bulannya. Charlie mulai membuat video pada 2012 saat usianya 6 tahun. Sementara itu, sang adik yang berusia 5 tahun berperan sebagai pencoba rasa makanan. Kedua gadis cilik ini sudah membuat sejumlah tutorial untuk hal apa saja, mulai dari Oreo Pops Minnie Mouse hingga Jello Popsicles yang terinspirasi dari Frozen. Selanjutnya adalah seorang bocah asal Amerika Serikat yang berhasil menjadi pengusaha dasi yang sukses. Usianya masih 12 tahun, tapi bocah bernama Mosiah Bridges ini sudah menjadi CEO atau direktur dari perusahaan dengan omset mencapai 2,11 miliar. Usaha Mosiah berawal dari kesulitannya mencari dasi yang ia sukai. Di usia 9 tahun, ia kemudian belajar menjahit pada neneknya dan mulai membuat dasi sendiri. Ia kemudian mulai menjual dasi buatannya lewat perusahaan Mosbow. Tak disangka dasi-dasi buatan Mosiah disukai banyak pembeli. Kesuksesannya sebagai pengusaha dan memimpin perusahaan Mosbow membuat ia banyak diwawancara, termasuk diundang menjadi tamu di acara bincang-bincang terkenal dunia Oprah Show. Kini di usia 12 tahun, Mosiah Bridges sudah menghasilkan lebih dari 2,11 miliar rupiah. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. Berikutnya adalah bocah yang baru berusia 13 tahun, Lizzie Mary Lickness, merupakan CEO atau Chief Executive Officer atau Direktur Utama dari Lizzie Mary Cuisine, sebuah perusahaan kuliner yang memproduksi aneka masakan yang lezat namun bergizi dan sehat. Hebatnya gadis asal Atlanta, Amerika Serikat ini memulai bisnisnya sejak usia 6 tahun. Sering menemani sang ibu di dapur membuat Lizzie sudah menyukai dunia memasak sejak kecil. Dengan tenang, ia memperhatikan setiap aktivitas memasak ibunya dan menjadi penyicip masakannya. Hingga pada 2006, ketika usianya baru menginjak 6 tahun, Lizzie bertekad kuat membuat beragam kue dan makanan sehat sendiri, lalu ia titipkan di pasar-pasar tradisional. Hasilnya, masakan Lizzie laris manis. Di tahun yang sama, gadis kecil itu membuat website untuknya dengan nama www.lizzieMaryCuisine.com, di mana ia berbagi resep dan memberikan video tutorial tentang mengolah masakan yang lezat dan sehat. Sayap bisnisnya akan berkibar. Ia pun kerap tampil di televisi dan berbagai acara memasak sehat di Amerika. Tidak heran di usianya remajanya kini, Lizzie Mary Lickness memiliki pendapatan sekitar 10 miliar rupiah. To find out inner peace, make it everlasting. Bagi pecandu mobil game pastinya tak asing dengan Bubble Ball, sebuah permainan ciptaan Robert Ney, seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Bubble Ball ini semacam puzzle game di mana pemain diuji kemampuan berpikirnya untuk membuat gelembung balon sampai tujuan. Game gratis ini tercatat sudah diunduh lebih dari 2 juta orang hanya 2 minggu sejak diluncurkan. Oleh karena itu, perusahaan Apple membayar 18 miliar rupiah kepada Ney. Ney mulai mengenal dunia programming ketika ia pertama kali membuat halaman web saat duduk di bangku sekolah dasar. Melihat bakat Ney yang luar biasa, teman-temannya lalu meminta Ney membuat game sendiri. Selama sebulan lebih, Ney yang sekarang menjadi CEO Ney Games menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menyelesaikan programnya dengan total 4.000 baris lebih kode program. Untuk pekerjaannya itu, Robert Ney menghabiskan uang sekitar 10.800.000 rupiah untuk membeli komputer Macintosh dan sejumlah software. Pemirsa, itulah 7 pebisnis cilik miliuner dunia versi On The Spot. Anda terinspirasi seperti atau lebih dari mereka?